Hai guys, balik lagi bersama saya dengan Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, yaitu pembacaan dengan tema masih pantaskah hubungan ini aku pertahankan ya. Ini kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Kira-kira masih pantas nggak dipertahankan ya? Baik kalian yang sudah menikah, yang ditinggalkan, ataupun yang sedang masih berpacaran ya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif, energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, juga bisa maju mundur, dan bisa lambat juga cepat. Dan ini energi general, jadi saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Nah, bila mana nggak resonate tinggalkan saja ya. Alright, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa ya. Oke. Masih pantaskah hubungan ini aku pertahankan? Maaf ya guys. Kalau kalian terganggu di skip saja ya. Nggak apa-apa, skip saja. Oke. Tarik aja. Alright, buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Juga kalian yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Nah, bagi kalian yang komen dan serta kirim email, bila mana kakak tidak balas satu-satu, bukan berarti kakak tidak baca. Kakak baca komenan kalian serta email kalian, tapi karena kakak sibuk, kurasa kalian sudah bisa memaklumi bahwa cinta dan doa terbaik dari kakak untuk kalian semua, para subscriber kakak tercinta ya. I love you all. Alright, kita langsung ke readingan. Masih pantaskah hubungan ini kalian pertahankan ya? Oke, di sini ada 3 kartu. Di sini ada The Devil, 5 of Swords, 2 of Swords. Yang dimana ini energi yang pertama keangkat adalah kartu ini, The Devil ini. Yang dimana ketika kamu menemukan video ini, lalu kalian mengeklik videonya dan mulai mendengarkan readingannya, maka energi-energi mereka yang kalian fokuskan ketarik ke dalam readingan ini, dan ikatan batin spiritual kalian saling terkoneksi ya. Nah, The Devil ini yang dimana kalian berhubungan dengan orang yang memang energinya cukup toksik, manipulatif, apapun itu ya, yang negatif ya. Dan kalian memang saling mencintai, yang saya rasakan ya. Jadi kalian ketika kalian menemukan video ini dengan tema yang pastinya kalian sudah baca ya, masih pantaskah hubungan ini aku pertahankan. Kalian dipertemukan dengan orang, mereka ini adalah jodoh. Sebenarnya ini jodoh kalian. Jadi kenapa kok kalau jodoh kok dia menyakitimu, mengabaikanmu, meninggalkanmu, bahkan mencurangimu? Karena ini cukup kuat bahwa energi mereka ini memang dikirimkan untuk kamu, untuk menguji kesabaranmu, untuk menguji sampai di mana kekuatanmu bisa menghadapi mereka ini yang energinya toksik ya. Jadi The Devil ini cukup kuat sekali bahwa kamu dipertemukan mereka bukan berarti kamu dipertemukan orang yang salah. Tapi karena kamu dipertemukan mereka orang-orang yang salah ini untuk menjadi tidak salah, agar kamu bisa membimbing mereka untuk tidak seperti ini, tidak menjadi energi toksik ya. Jadi ini ujian buat kamu. Jadi kamu memang diberkati ketika ketemu mereka ini. Kenapa kok saya dipertemukan dengan orang yang tidak baik, Kak? Kenapa? Apa salah saya di dunia ini? Apakah saya terlahir untuk disakiti mereka ini? Nah, kurang lebih kayak gitu ya pertanyaanmu ya. Kalian dipertemukan mereka ini karena kalian adalah orang suci. Kalian adalah orang-orang pilihan. Kalian adalah dilahirkan di dunia ini adalah orang-orang yang spiritual, orang-orang yang tegar,
orang-orang yang kuat, strong, independen. Makanya kamu dipertemukan sama orang ini agar energi kesabaran kamu dan kekuatan kamu di tantangan ini, agar orang ini bisa menjadi sepertimu, menjadi orang yang tidak toksik kayak kamu, agar bisa dia tertuntun menjadi orang-orang yang tidak lagi manipulatif, ya. Jadi kamu adalah malaikat buat mereka, agar kamu menuntun mereka untuk mereka tidak menjadi seperti ini, tidak menjadi energinya yang negatif ini. Jadi kamu adalah orang-orang spesial buat mereka. Jadi orang-orang pilihan yang dimana kalian-kalian didatangkan mereka-mereka ini yang energinya toksik ini adalah orang spesial yang dilahirkan di dunia ini. Ya, jadi bersyukurlah bahwa seseorang yang menyakitimu bukan berarti itu kamu sedang mendapatkan karma dari sang di atas, tapi itu tugas, ya. Jadi kamu dikasih tugas untuk mereka, untuk memperbaiki mereka, sifat mereka. Kurang lebih kayak gitu, ya. Nah, di sini Two of Swords ini yang dimana mereka ini energimu sama energi mereka nyambung, ya. Ini juga tadi energimu sama energi mereka. Kamu kebingungan dengan sifat mereka. Kalau memang dia jodohku, kenapa dia itu kok selalu menyakitiku, dia mencurangiku, dia tidak pedulikan aku, bahkan mengghostingku, ya. Kalau kalian yang menikah, kenapa kok dia meninggalkanku begitu lama dan dia tidak kembali-kembali hingga hari ini. Nah, contoh kayak gitu. Tapi itu semua karena apa? Karena kamu memang sedang diuji, ya. Diuji kesabaranmu hingga sampai kapan letaknya kesabaran kamu itu kamu mengadu kepada Sang Semesta bahwa kamu sudah tidak sanggup lagi. Maka Sang Semesta akan mengangkat semua ujian-ujian yang didatangkan pada kalian. Ya, contohnya ini ujian orang-orang yang toksik-toksik ini. Nah, ketika kamu sudah merasa sudah tidak sanggup, ketika kamu merasa sudah lelah menghadapi ini, kamu serahkan sama yang di atas, maka Sang Semesta akan mengangkat ujian-ujian ini, ya. Dan kamu akan menjadi ini, ya. Dan Open Pentacles akan ada kebahagiaan yang hakiki setelah menyelesaikan, setelah menerima ujian-ujian yang di mana orang toksik ini tidak lagi menjadi toksik lagi untuk kalian, ya. Akan menjadi kebahagiaan, yaitu dengan menunggu sampai mereka ini menjadi orang yang energinya baru menuju ke kamu. Kurang lebih gitu, ya. Nah, ini Five of Swords ini yang dimana memang ketika kamu mengatakan bahwa kamu bingung kenapa aku kok dikasih ujian begini berat dengan mereka-mereka ini yang menyakitiku, melukaiku, bahkan dia mencurangiku, membagikan cintaku, ya. Five of Swords ini kan yang dimana energi kecurangan, ya. Orang-orang yang selalu mencurangimu. Ya, ini ujian. Saya kembalikan lagi bahwa ini ujian. Kamu adalah orang-orang spesial, ya. Ketika kamu dikasih ujian ini, kalau kamu sanggup semua, maka kamu akan menjadi ini. Nine of Pentacles, ya. Jadi kebahagiaan. Jadi masih pantaskah kalian pertahankan dengan mereka ini? Ya, saya serahkan lagi sama kalian, ya. Ini tadi saya sudah sampaikan bahwa kamu adalah orang spesial untuk mereka. Jadi kamu diuji kesabaran kamu untuk mereka, untuk membimbing mereka. Tapi kalau kamu sudah nggak sanggup, kata Sang Semesta, lepaskan saja. Seperti itu, ya. Tapi kalau kamu masih bertahan, kamu energimu mengatakan bahwa aku masih mencintai, Kak, berarti kamu masih bertahan. Tapi kalau aku sudah tidak mencintai, Kak, aku udah muak dengan, berarti kamu sudah tidak energimu sudah tidak menginginkan mereka. Jadi lepaskan saja, ya. Tapi kalau energimu mengatakan aku masih kepengen ini, Kak, masih kepengen terkoneksi dengan mereka, berarti energimu lebih besar untuk bertahan dengan mereka. Jadi kalian diizinkan untuk membimbing mereka hingga mereka menjadi orang yang energinya kembali ke kalian, energi positif, ya. Kurang lebih kayak gitulah, Sang, ya. Jadi kebingungan kamu, jawabannya ya kalau kamu memang ketika kamu berafirmasi, energimu mengatakan, intuisi kamu mengatakan bahwa ini orang sudah tidak worth it lagi untuk kehidupan kamu. Orang ini lebih baik kamu lepaskan dan kamu carilah energi yang baru. Nah, itu berarti jawaban yang dimana kamu memang sudah tidak sanggup, ya. Jadi kamu lepaskan saja. Ini saran saya sih, ya. Tapi kalau kamu masih, ketika kamu berafirmasi lebih keinginan kamu untuk bersama dia, itu berarti ikatan batin spiritual kalian dengan mereka masih cukup kuatnya, saya rasakan. Berarti pertahankan, ya. Jadi afirmasinya tiap hari kamu yang positif aja, ya, merelakan apa yang pernah mereka perbuat sama kalian. Maka kalian akan dipersatukan kembali dengan energi positif, ya.
akan kembali lagi, rujuk kembali. Kita angkat lagi. Page of Cup, Two of Wands. Ya ini kan ini energimu juga memang masih menunggu sama mereka ya. Jadi masih pantaskah hubungan ini yang aku pertahankan? Ya aku merasa energimu masih cukup kuat untuk penantian. Apapun situasi mereka saat ini yang dia lakukan sama kalian, kamu masih ada penantian ini. Walaupun di samping ini ada orang baru yang ingin mengatakan cinta sama kamu, ingin memberikan perasaan sama kamu, tapi kamu berpaling dan kamu masih memegang perasaan ini cukup kuat sama orang yang saat ini kamu terkoneksi ya. Ini energimu. Jadi kalau kamu minta saran dari saya, ya kalau kamu tanya, terus saya gimana Kak? Aku memang kadang juga kesel, kadang saya sudah kepengen pergi saja, saya pengen menyudahi hubungan ini saja ya. Tapi energimu mengatakan memang kamu lebih banyak penantiannya, lebih banyak emang mengharap mereka untuk terkoneksi lagi dengan kalian. Jadi berarti kamu masih menginginkan. Jadi pertahankan, nggak apa-apa ya. Memang kan kehidupan, realita hidup ini kan ada sakit, ada senang, ada susah, ada senang, ada sakit, ada tersakiti, ada yang tidak tersakiti, yaitu kebahagiaan ya. Jadi ya ini ada duka, ada luka, ada kebahagiaan, ada ketenangan ya. Ini realita hidup ya. Jadi kalau kamu minta saran dari hubungan ini, pertahankan atau lepaskan, atau masih pantaskah ya, seperti temanya ya. Yang saya rasakan kamu masih menanti ya, masih pantas ya, masih pantas kamu pertahankan, karena memang kamu adalah orang-orang spesial. Kamu orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan untuk mereka, untuk memperbaiki energi mereka, untuk memperbaiki mereka menjadi orang yang tidak seperti ini, yang melukai kamu, yang menyakiti kamu, mencurangi kamu ya. Jadi kamu tidak boleh bingung. Jadi ketika kamu berafirmasi, usahakan kebingungan kamu ini dihilangkan ya. Karena memang kamu kalau mengingat dia mencurangi kamu, menyakiti kamu, tapi kamu penantian, kamu masih mencintai ya. Nggak apa-apa, jadi pertahankan, nggak masalah ya. Tapi dengan satu syarat, ikhlaskan apa yang pernah mereka perbuat ya. Jadi jangan diingat-ingat lagi. Kalau dia menipu keuangan kalian, ya setelah kamu tahu kalau dia itu banyak kecurangan, jangan diberikan keuangan lagi ya. Kalau dia masih mau dengan kamu ya ini kamu jalankan. Tapi kalau dia sudah mengatakan bahwa kita putus saja, nggak masalah ya. Jadi tunggu kode dari dia. Kalau dia mengatakan bahwa aku ingin putus sama kamu, saya sudah tidak mau terkoneksi dengan kamu, ya sudah, maksudnya lepaskan saja. Karena orang seperti ini memang ketika dia sudah memutuskan itu memang sulit untuk dia berubah baik lagi. Jadi kamu hanya cuma buat tampilan, karena memang energi dia ini cukup lumayan jelek. Memang ini orang kayak gini itu memang sulit berubah ya. Tapi kamu adalah orang-orang spesial dan kamu gak usah khawatir, kamu akan ada kebahagiaan. Sang semesta sedang mengirimkan kebahagiaan, yaitu energi orang baru ada di sampingmu. Jadi ketika nanti dia memutuskan untuk meninggalkanmu, karena memang energinya juga orang ini ketika nanti bersama kembali kamu, dia tidak mendapatkan sesuatu ya. Maksudnya ketika nanti masih bertahan sama kamu tuh dia membutuhkan sesuatu dari kamu. Yang saya rasakan kan kamu dipelorotin ya, dimintain apapun itu ya. Ya cinta, ya materi, ya ketenangan, ya support. Nah, ketika nanti dia mendapatkan itu, dia akan menjadi the devil ini, akan menjadi orang yang tidak baik lagi. Dan ini akan menguras energimu hingga kamu mungkin bisa jadi kamu menyerah. Ya, bisa jadi kamu tidak sanggup lagi. Tapi walaupun kamu ada penantian ya, nggak apa-apa, emang butuh proses ya. Segala sesuatu butuh proses. Jadi usahakan bingung kamu ini cepat ngambil keputusan. Kalau memang sudah tidak worth it lagi nih orang, lebih baik jangan dipertahankan. Tapi kalau intuisi kamu mengatakan bahwa ini masih pantas untuk kamu tunggu, karena memang kamu masih ingin menunggu, nggak apa-apa, tunggu saja ya. Page of Cup ini ya memang kamu penantian kamu ini ada harapan tersendiri dari mereka, supaya mereka ini secepatnya memberikan penawaran yang dalam hubungan ini jauh lebih ke jenjang komitmen, yaitu ke pertunangan atau pernikahan ya. Kamu ada harapan itu, karena makanya kamu menunggu kalau kalian belum menikah. Nah kalau kalian sudah menikah ya penantian kamu ya supaya nih orang datang untuk memberikan suara bahwa aku ingin kembali lagi ke rumah, aku ingin rujuk lagi denganmu, aku ingin bersama kamu lagi, ingin berbagi cerita lagi, apapun itu ya.
kalau kalian yang sudah menikah ya. Makanya kamu masih menunggu energimu. Nggak apa-apa ya, proses. Butuh proses sayang ya. Abangku sayang, mbakku sayang, kakakku sayang, semua yang tersayang. Kalau kalian pun mau nanya personal reading, pasti sampainya tarot reader juga nggak jauh-jauh dari ini. Dari kayak, ya kalau kamu masih menunggu, ya kamu tunggu. Kalau kamu sudah kiranya nggak worthy, ya tinggalkan. Nah, jadi makanya apa yang saya readingkan ini, sebenarnya sudah seperti personal reading. Kalau memang kamu mengalami hal ini ya. Jadi nggak semua resonate untuk kalian semua ya. Kalau kamu situasinya seperti ini. Jadi kalau kamu mau personal reading pun, pasti penyampaian tarot reader personal reading pasti seperti ini. Nggak jauh beda dari kata ini ya. Karena apa? Karena energi-energi orang toksik ini memang mustahil. Kalau sama tarot reader bilang, oh dia akan kembali baik, akan setia sama kamu, teori ya. Karena ini semuanya butuh proses ya. Ini butuh proses. Kalau kamu sabar, karena kamu orang-orang yang spesial ya. Kita lanjut lagi ke sini, nanti kita lanjutkan ini ya. Kita lanjut ke sini dulu. Queen of Pentacle, Justice. Kamu adalah orang-orang yang intuisinya tajam. Kamu orang-orang smart. Kamu orang pinter, independen, spiritual ya. Jadi makanya ini nyambung ya. Bahwa kamu adalah memang orang-orang spiritual, emang orang-orang spesial yang dimana sang semesta ini mengirimkan kamu untuk orang-orang toksik ini untuk membimbing mereka aslinya ya. Jadi kenapa makanya hingga saat ini, hingga siang ini kamu masih memikirkan dia, masih sulit jauh dari dia, karena memang kamu masih diizinkan untuk memperbaiki situasi ini dalam hubungan ini, sampai mereka ini yang membohongi kamu, yang mencurangi kamu, ada kesadaran tersendiri ya, melalui kalian, melalui energimu, doa-doamu, ketulusanmu ya. Dari kamu adalah orang-orang yang luar biasa, pilihan, kamu orang-orang pilihan. Jadi sang semesta itu kenapa mengirimkan kamu, mempertemukan kamu orang-orang macam kayak gini, emang kamu orang spesial ya. Justice, suatu saat akan ada keajaiban ya. Jadi akan keadilan buat mereka-mereka yang ketika mereka masih tetap berbuat curang ini, masih tetap dia membohongi kamu, mencurangi kamu, apapun itu ya. Justice ini yang akan sang semesta yang akan mengadili ini semua, mengadili perbuatannya ya. Jadi kamu gak usah khawatir, karena kamu adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi ketika mereka masih berbuat curang di belakang kamu, ketika kamu sudah berusaha baik dengan mereka, penantianmu hingga kesabaranmu begitu luar biasa, dan dia ternyata kok masih begini terus nantinya, maka sang semesta akan mengadili apa yang sudah diperbuat sama kalian ya. Jadi kamu gak usah khawatir, karena sang semesta sudah mempersiapkan kebahagiaan. Kebahagiaan ini macam-macam ya. Bisa jadi ketika mereka sudah pergi dari kalian, meninggalkan kalian ya, ketika kalian sudah memang melepaskan, kamu akan naik jabatan, usaha kamu akan sukses, terus kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang baru yang lebih mencintai kamu, lebih menerima kamu apa adanya, yang bisa menjagamu ya. Ini kebahagiaan ini bisa macam-macam ini ya. Ini energinya cukup positif untuk kamu ya, jadi aminkan. Jadi kalau memang kamu ingin mempertahankan hubungan ini ya, saran kakak memang kamu adalah orang-orang spesial. Jadi kalau ketika kamu berafirmasi, kamu mengatakan lebih, kamu merasakan bahwa banyak kamu tersakiti, itu berarti energinya sudah nggak bagus ya. Jadi kalau kamu pun kalau personal reading juga pasti saya akan sarankan seperti itu. Jadi kalau sudah banyak menyakiti, tapi kamu masih bertahan, kamu mengatakan energimu dan intuisimu mengatakan bahwa aku masih bersama mereka, berarti energimu lebih banyak untuk bertahan, untuk tetap seperti ini ya, walaupun dicurangi tapi kamu menanti. Gak apa-apa ya, memang semuanya butuh proses. Mungkin siapa tahu karena kamu kan orang-orang yang memang spesial dilahirkan di dunia ini ya, sang semesta mengatakan ya, bahwa energi orang ini akan menjadi nantinya positif ya, menjadi seseorang yang ketika menawarkan kepadamu adalah dengan energi terbarunya ya. Karena memang saya rasakan di sini kamu masih mencintai, ikatan benang merah kalian masih cukup kuat, masih tarik ulur, makanya kamu sulit untuk lepas dari mereka dan mereka juga sulit untuk melepaskanmu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya sayang ya. Kita tarik lagi energinya. Oke, di sini ada 3 kartu. The Fool, Knight of Cups, The Wall.
Ini lengkap ya sama ini ya, justice sama ini sang semesta dan keadilan ini akan mengadili mereka-mereka yang berbuat curang sama kamu. Nah, bila nanti kamu masih berhubungan sama mereka, kamu masih berusaha bertahan untuk membantu memperbaiki energi dia supaya tidak toksik ini, maka the world dan justice ini adalah energi yang dari sang semesta, malaikat, apapun itu ya, melindungi kalian. Jadi kalian akan dengan tanpa kalian sadari, kalian akan disadarkan untuk pergi dari mereka. Jadi penantian kamu lebih baik kamu urungkan. Jadi kamu disuruh menerima energi orang baru. Lebih baik kamu cari yang baru daripada kamu menanti penantian orang yang toksik ini. Ya, nanti suatu saat akan ada kesadaran sendiri. Sekarang tidak apa-apa, saran kakak coba bertahan dulu, nggak masalah. Karena memang butuh proses menyadarkan orang ini ya. Jadi kamu nggak usah bingung, karena keadilan akan selalu ada, karma itu real ya, dan kamu akan menerima kebahagiaan ini ya. Jadi kalau kamu nantinya mereka ini memang kamu sudah nggak sanggup dan sang semesta mengizinkan kamu untuk lepas dari mereka, tinggalkan saja katanya ya. Jadi jangan dipertahankan, tapi kalau kamu masih mau bertahan nggak apa-apa juga ya, karena kamu masih ingin menanti. Knight of Cup yang dimana ini ya memang energi mereka ini cintanya cukup kuat sama kamu. Dia memang mencintaimu, dia memang tidak ingin melepaskan kamu, dan dia selalu menganggap bahwa kamu adalah rumahnya, bahwa kamu adalah tempatnya untuk peristirahatan mereka ya. Jadi saat ini kenapa dia mencurangimu? Karena dia masih labil. Jadi ada sebagian mereka yang sifatnya masih childish, ada sebagian mereka memang ya itu tadi masih ingin kebebasan ya, walaupun sudah menikah dengan kamu, ketika masih belum menikah itu sebenarnya dia dari dulu sifatnya udah seperti itu. Nah, ketika setelah menikah sama kamu dia meninggalkanmu, ternyata kamu baru tahu bahwa mereka ternyata seperti ini ya, seperti itu sifatnya ya, mencurangi kamu. Gak apa-apa ya, ini dia energinya sekarang dia memang sedang mengingatmu, dia mengingat segala sesuatu yang pernah dilakukan sama kamu ya. Jadi nggak usah khawatir, bahwa sang semesta akan melindungimu ya, akan ada keadilan buat mereka. The Pool yang dimana ya ini lengkap, bahwa dia memang orangnya, kamu mencintai orang yang memang suka kebebasan. Jadi ketika dia menujumu, ketika dia mengatakan bahwa memutuskan untuk menjadi pacarmu, menjadi istrimu, menjadi suamimu, kamu tuh sebetulnya tidak tahu banyak tentang mereka ya. Jadi banyak sekali yang ditutup-tutupi dari hubungan kalian sebelum kalian bersama, sebelum memutuskan untuk saling mencintai ya, yaitu kebebasannya yang tanpa kalian ketahui dengan kesenangan dia, habit-habitnya. Kita tarik lagi energinya. Seven of Swords, Six of Swords ya. Ya ini memang ya orangnya memang energinya cukup toksik, emang bukan toksik lagi, emang negatif ya. Dia tuh sebetulnya emang sudah menyadari, bahwa kamu pun juga menyadari, ini energimu juga masuk, bahwa kamu juga sudah tahu kalau pasanganmu tuh suka menyembunyikan sesuatu. Ketika meninggal kamu berbulan-bulan, bertahun-tahun tuh pastinya dia juga udah bersama yang lain, bahkan mungkin sudah menikah siri sama yang lain, dan kamu sebetulnya sudah tahu itu, tapi kamu coba untuk menunggu ya. Kamu adalah orang-orang yang sabar, kamu intuisinya tajam, jadi kamu sudah tahu kalau mereka ini mencurangi kamu ya. Dan dia meninggalkan kamu juga memang tunggu aku, nanti aku akan datang menemuimu, karena kamu adalah rumahku, karena kamu adalah istri terbaikku, suami terbaikku, pacar terbaikku ya, apapun ya. Jadi dia energinya sekarang mengingatmu bahwa ketika kamu menarik readingan ke dalam readingan ini, dia mengingatmu bahwa kamu adalah rumahku. Nah kayak gitulah ya. Six of Swords ya. Ini kamu ketika kamu memang bertanya, masih pantaskah hubungan ini aku pertahankan kah? Karena dia meninggalkanku penuh dengan luka, aku dilukai, dia meninggalkanku demi selingkuhan, dia meninggalkanku karena demi habit-habitnya, ya senang-senang dengan yang lain, dan aku tersakiti Kak. Tapi kalau kakak tanya, aku memang masih menunggu ya, energimu kuat, menunggu. Jadi kalau kamu minta saran ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kamu adalah orang-orang spesial. Jadi ketika kamu nanti berafirmasi ya, usahakan afirmasinya itu
setiap kalian mengingat mereka ya, tanyakan pada diri kamu, apakah masih pantas untuk hubungan ini aku pertahankan. Ketika intuisi kamu mengatakan bahwa kok aku banyak disakiti sama mereka, berarti energinya sudah tidak bagus ya. Ini saya kasih bocoran ya. Saya kasih tahu, ketika kamu berafirmasi dengan seseorang, siapapun mereka, mau mantan suami, istri yang meninggalkan kamu, yang jelas menyakitimu ya, apakah mereka pantas untuk aku perjuangkan? Apakah mereka pantas untuk aku pertahankan dalam kehidupan rumah tanggaku ini, yang saat ini dia meninggalkanku, yang saat ini dia mengecewakanku. Nah, ketika intuisi kamu mengatakan bahwa kok aku banyak tersakiti ya, kok aku banyak dilukai, berarti energinya sudah tidak baik untuk kamu ya. Berarti memang itu sudah tidak pantas untuk kalian pertahankan. Tapi saya kembalikan lagi, bila mana apa yang saya sampaikan ini hanya mengganggu, ya abaikan saja, nggak usah diambil hati ya. Memang aku ngerasa kamu juga memang energi kamu masih menunggu kuat dari mereka-mereka ini. Nah, ketika kamu berafirmasi, mungkin jawaban intuisi kamu mengatakan bahwa tapi dia nyakitinya baru 2 kali, nyakitinya baru 1 kali, nah kayak gitu ya contoh ya. Dia lebih banyak menyenangiku, lebih banyak mensupportku. Nah, berarti energi mereka pantas untuk kamu tunggu ya. Jadi mereka pantas untuk kamu pertahankan. Walaupun dia memang mencurangi kalian, tapi dia masih pantas untuk kamu pertahankan. Karena apa? Karena memang the devil ini adalah kekuatan ikatan batin spiritual kalian memang cukup kuat, yang memang sulit untuk kalian tinggalkan, untuk kalian lepas. Kalian berdua, di antara kalian berdua satu sama lain ya. Six of Swords ini ya, walaupun kamu mengatakan bahwa emang benar sih Kak, aku kadang-kadang kalau ingat mereka meninggalkanku dengan luka, aku rasanya sudah kepengen menyudahi, sudah tidak mau mempertahankan hubungan ini. Apalagi ketika ingat dia, aku tahu bahwa dia mungkin di sosial medianya dia lebih happy-happy dengan wanita lain, atau dia mengupload story dengan lawan jenis lain ya, untuk memanas-manasi perasaanmu, pikiranmu, hatimu ya, supaya kamu tersakiti. Karena memang orang suka kebebasan ya, apapun itu yang membuat dia senang. Kamu lelah dengan hubungan ini dan rasanya udah nggak mau mempertahankan hubungan ini. Jadi saran saya, ketika kamu mendengarkan readingan ini, masih pantaskah hubungan ini aku pertahankan? Setelah kamu menonton readingan ini, coba berafirmasi ya. Tanyakan, kamu hitung mana yang lebih banyak sakit sama senang ya. Kalau menurut kamu lebih banyak sakit, berarti energi orang ini harus kamu stop sementara waktu. Tapi kalau lebih banyak senang, boleh kamu pertahankan ya. Ini saran kakak. Tapi kalau menurut kakak memang tidak masuk di akal ya, buat fun reading aja. Emang kan ini energi ya, nggak usah terlalu dibuat patokan ya. Buat fun reading saja. Jangan gara-gara dengerin kartu tarot Kak ini bilang gini terus kamu jadi ini gimana gitu ya. Jadi jangan ya. Jadi ikutin aja yang menurut intuisi kamu mengatakan bahwa ini pantas kok aku pertahankan. Ya, pertahankan ya. Jadi apa yang menurut kamu lebih banyak kamu rasakan? Itu yang dinamakan ketika kamu berafirmasi sih, itu jawaban ya. Jadi intuisi dengan afirmasi kamu satukan. Apa yang menjadi lebih besar jawabannya, berarti itu energi mereka yang memang pantas untuk kamu pertahankan. Tapi ketika kamu berafirmasi dengan intuisi kamu tidak nyambung, mungkin intuisi kamu mengatakan bahwa ini lebih baik dilepas, tapi afirmasi kamu mengatakan untuk mereka mendatangkan lagi ke dalam kehidupanmu, ya tanyakan lagi sampai kamu dapat jawaban bahwa pertahankan atau tidak ya. Kurang lebih kayak gitu ya sayang ya. Jadi kalau walaupun personal reading pun juga pasti tarot reader akan mengatakan hal yang nggak jauh beda seperti apa yang saya sampaikan ya. Jadi masih pantaskah hubungan ini aku pertahankan? Yang saya rasa kamu masih menunggu ya nggak apa-apa. Energimu sepertinya masih banyak ingin mempertahankan ya. Tapi memang sedikit sekali kalian yang memang sudah ngerasa ada kelelahan. Tapi jangan takut, kamu ada kebahagiaan ya. Tarik lagi sedikit lagi ya. Di sini ada 2 kartu, Seven of Pentacles, The Emperor ya. Kamu adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dilindungi, orang-orang yang dimana punya kekuatan luar biasa. Makanya mereka juga terkadang ketika ingin meninggalkanmu ya, dia selalu ingin teringat kamu. Bahwa ketika dia menyakitimu, kamu masih kuat. Ketika dia mencoba untuk mengabaikanmu, tapi kamu biasa saja. Nah, dia semakin panik sendiri ya. The Emperor ini energi besar.
Kamu adalah orang-orang strong, orang-orang yang independen, yang luar biasa. Pokoknya semua ini energimu positif di sini ya. Makanya mereka sulit untuk melupakan kamu. Jadi mereka semakin melihat kamu semakin mandiri, semakin kamu abaikan dia semakin kebingungan. Makanya energinya menujumu bahwa kamu adalah rumahku, ya kayak gitu ya. Seven of Pentacles ini ya, dia berharap akan ada penawaran-penawaran yang dimana diberikan kepada kalian lagi, yaitu menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang tidak toksik lagi. Ini baru pemikiran dia ya, karena memang energinya masih toksik, masih ingin curang. Tapi dia berharap energi ini dia hilangkan, karena memang kamu orang-orang yang doanya cukup kuat untuk memohon sama Sang Semesta untuk menyadarkan mereka. Dan ini berkat doamu mereka sebenarnya sudah tergerak ya. Dan siang ini dia juga sudah merasakan, sepertinya dia ada kesadaran tersendiri bahwa cintanya hanya kamu. Dan dia sadar bahwa dia telah melukaimu, telah mencurangimu, membohongimu, semuanya. Dia sedang diingat ya. Dari semalam kan juga dia sudah mengingat itu, kesalahan-kesalahan yang dia perbuat sama kamu. Nah, kalau kamu tanya apakah nanti kalau aku pertahankan hubungan ini akan jadi ke jenjang kebahagiaan, di sini Pentacles ini, karena ketika kamu sudah berjuang mempertahankan hubungan ini dengan ujian-ujian, maka kebahagiaan akan kamu dapatkan. Walaupun nantinya kamu tidak bersama mereka ya, kamu tetap akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kamu adalah orang-orang yang tulus, yang orang suka berbagi, dan apa yang mereka ini kadang-kadang suka minta dari kamu, kamu berikan, kamu ikhlas. Nah, Tuhan akan membalas semua kebaikanmu dengan kebahagiaan yang hakiki. Dan ketika kamu memang sudah tidak orang ini sudah tidak berguna lagi, udah worth it ya, maksudnya kok nggak berguna kayak mesin aja ya. Maaf ya kan, maksudnya kalau sudah memang nggak pantas lagi diperjuangkan, kamu akan ada kebahagiaan tersendiri karena memang orang baru ini akan segera memberikan penawaran untukmu, energi baru ya. Bisa jadi energi orang lama menawarkan dengan energi terbarunya ya, karena memang orang lama ini sepertinya ada tergerak untuk memperbaiki sifatnya, untuk tidak jahat lagi sama kamu ya. Tapi tetap hati-hati, karena orang energi toksik itu memang walaupun dia mengatakan bahwa dia ingin merubah sifatnya, tetap dia akan menjadi seperti ini lagi ya suatu saat nanti, karena memang ini energi kebebasan cukup kuat di sini dari mereka ya, bahwa mereka ini akan tetap ke habit-habitnya ketika nanti dia bersamamu lagi, dan akan tetap mencurangi kamu. Jadi hati-hati sekali ya. Tapi saya serahkan semua sama kalian ya. Kalian adalah orang-orang pejuang yang luar biasa. Kalian orang-orang tulus. Ya. Ini dari kartu tarotnya sudah cukup ya. Jadi pantaskah mereka aku perjuangkan? Ini kalian sudah lihat sendiri bahwa kamu adalah orang-orang titisan, orang-orang spesial di mata Tuhan ya, di mata Sang Semesta, bahwa kamu adalah dilahirkan di dunia ini adalah spesial untuk mereka, untuk membimbing mereka, untuk menyadari bahwa apa yang dikirimkan kamu saat ini, yang bersamamu saat ini adalah bukanlah kesalahanmu, bukan kamu orang-orang yang salah dipertemukan orang salah, bukan, justru kamu adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang emang spesial untuk membantu mereka untuk tidak seperti ini, menjadi tidak toksik seperti ini ya. Jadi masih pantaskah hubungan ini aku pertahankan? Sebetulnya masih sih ya. Yang saya rasakan sebetulnya boleh kamu pertahankan karena kamu orang-orang strong, kamu orang-orang kuat. Jadi kamu masih bisa mempertahankan hubungan ini karena orang ini juga ada tergerak untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Ada kesadaran-kesadaran sendiri. Memang butuh proses ya, untuk menyadarkan mereka 100% memang mustahil. Ya, karena kalau orang energi seperti ini sulit untuk kembali menjadi 100% baik, tapi bisa baik ya. Jadi baik bisa ya, baik ya. Jadi jangan salah artikan, bisa menjadi baik. Tapi untuk 100% baik, Allahu alam ya, karena memang energi toksik itu sulit ya. Jadi kalau kamu masih mau bertahan nggak apa-apa, karena memang Sang Semesta melindungimu. Kamu adalah orang-orang yang selalu dilindungi. Jadi ketika mereka berbuat curang lagi, mereka menyakiti kamu lagi, mereka akan menerima akibatnya nanti ya. Sang Semesta sudah mengatakan bahwa kamu nggak usah bingung, kamu nggak usah khawatir, kebahagiaan sudah saya persiapkan untukmu. Jadi aminkan ya sayang ya. Energi-energi positif sedang ada di sekelilingmu, karena kamu adalah orang-orang tulus ya, orang-orang intuisinya tajam, orang-orang spiritual
ya. Orang-orang yang kuat, independen. Energimu ini positif sekali, suka saya ya. Kamu orang-orang yang walaupun di dalam hati kamu rapuh ya, tapi kamu orang strong, kamu orang yang luar biasa. Makanya orang ini selalu kenapa susah untuk pergi dari kamu, karena kamu selalu mendoakan yang terbaik untuk mereka. Kamu selalu merelakan apa yang mereka lakukan sama kalian, ya, mencurangi kalian, menyakiti kalian, ya, nggak apa-apa ya. Ini Sang Semesta melindungimu. Kamu akan ada kebahagiaan tersendiri. Amin kan ya sayangnya. Ini kakak kasih The Romance Angel-nya, ini positif energinya. Jadi kalau kamu pertahankan, saran saya masih bisa pertahankan. Tapi kalau ya tadi loh seperti kakak sampaikan, tanyakan pada diri kamu sendiri ketika berafirmasi dan intuisi kamu mengatakan apa. Kalau memang lebih banyak kamu tersakiti, tinggalkan. Tapi kalau lebih banyaknya kebahagiaan, ya pertahankan. Ya kurang lebih kayak gitu ya Sang ya. Masih ini The Romance Angel-nya biar clear. Kakak sampelnya kurang ini. Oke, ini udah dikasih. Oke. Children ya, jadi kalian berhubungan dengan orang yang memang sifatnya masih labil ya, masih labil, masih kepengen senang-senang, masih kepengen having fun, apapun itu ya. Children ini juga bisa jadi kalian ini adalah orang-orang yang penuh keberkatan ya. Jadi ini kalau energimu, kamu adalah orang-orang yang spesial yang diberkati dengan seperti bayi yang baru terlahir ya, seperti itu kurang lebihnya ya. Kamu adalah orang-orang yang dimana beda dari yang lain, kurang lebih kayak gitu ya. Kamu adalah orang-orang spesial, kamu seperti bayi terlahir kembali. Jadi kamu adalah orang-orang suci, makanya kamu didatangkan orang seperti ini. Bukan berarti kamu orang yang tidak baik, tapi justru karena kamu orang-orang spesial, maka didatangkan ini untuk membantu mereka menjadi lebih baik ya dari yang sekarang. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan kamu berharap suatu saat nanti ada kebahagiaan yang hakiki yang akan menghampiri kamu. Ini artinya nyambung ya dari The Romance Angel-nya ya. Children ini bisa macam-macam, yang pastinya ini adalah kebahagiaan positif ya. Amin kan ya. Ini bisa jadi kamu bercita-cita suatu saat nanti orang yang mendekati kamu energinya bersih dari energi toksik ya, seperti bayi yang baru terlahir, nah kayak gitu ya. Jadi ini energi orang baru ini sudah siap untuk menujumu, bahkan sudah siap untuk menawarkan cintanya padamu ketika memang orang lama ini sudah tidak penting lagi, sudah tidak masuk di ini di kehidupan kamu lagi ya, disuruh melepaskan. Kalau kalian yang suami istri yang memang sudah tidak pantas lagi dijadikan suami atau istri, katanya disuruh sudah ceraikan saja, bercerai saja tidak masalah, memang diizinkan. Ketika kita dijodohkan dalam pernikahan bukan berarti itu jodoh, walaupun kita menikah bisa jadi jodoh kita tuh lewat suami tetangga kita. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Jadi jodoh kita tuh bisa jadi dimiliki orang lain dulu, dan kamu akan ada kebahagiaan ini. Ya, jadi kalau kamu, jadi saran saya ketika kamu habis nonton readingan ini, coba kamu berafirmasi dan gunakan intuisi kamu. Kira-kira jawaban dari afirmasi kamu itu apa? Kalau kiranya lebih banyak menyakiti, lebih banyak kesenangan, ya seperti tadi saya sampaikan, pertahankan ya. Jadi kalau masih pantaskah hubungan dipertahankan, ya aku ngeliat kamu masih menunggu, nggak apa-apa, pertahankan aja sayang ya. Ini kakak kasih inisial nama ya. Oke, ini yang jatuh minta deh. Oke, di sini ada K, ada G, ada B, ada S, ada P, ada M, ada L, ada W, ada J, ada D, ada R, ada S, ada V, ada R lagi. Wah, nama saya banyak ya. Ada I, ada F, ada K, ada H. Rasa cukup ya. Inisial nama, nggak ada inisial nama nggak masalah. Ini karena ada yang minta nama dong Kak, nama. Oke, ini saya kakak udah kasih ya.
Kurasa cukup readingannya ya, ini Kakak kasih zodiaknya ya. Ini zodiaknya, ini kartu besarnya kan ada banyak ya, ada 5 apa 6 di sini ya. Jadi ada zodiak yang cukup kuat di sini. Pisces, Cancer, Scorpio kuat sekali, Gemini, Aquarius, Libra, Leo, Aries sedikit sekali. Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus lumayan ya. Kurasa cukup readingannya, semoga ini bermanfaat dan bila mana kalian menyukai jangan lupa di like dan subscribe ya. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.